Jangan sembarangan bukain pintu kalau ada yang ketok tengah malam. Karena wanita satu ini mengalami kejadian yang menyeramkan pada saat dia di rumah sendirian. Jadi, pada suatu malam, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumahnya. Kenceng banget, berkali-kali. Awalnya, dia ini nggak mau bukain, soalnya dia ini sendirian. Tapi karena nggak berhenti-berhenti, akhirnya dia beraniin diri lah buat buka itu pintu. Cuman, sambil record juga, buat laporan ke ibunya. Pas dia buka pintunya, malah banyak kejadian seram yang terjadi. Nih, lihat aja videonya. ¿Quién? ¿Quién? No hay nadie. ¿Viste eso? Pas dibuka, gak ada siapa-siapa. Terus pas dia mau balik ke kamar, malah spraynya ini kayak ada yang narik dan ada bayangan tangan hitam di atas pintunya. Ngeri banget ya kalau kalian ngalamin kayak gitu. Apa yang bakal kalian lakukan? Paksain tidur atau kabur ke rumah tetangga? Tulis di kolom komentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma zalani illa bi ilmi ya'lamuna baina aydihim wa ma khalfahum. Viral di media sosial video mengenai aksi teror suara ketok pintu tengah malam di Malang, Jawa Timur. Gue udah mau sampai tapi Lo di mana sih? gue nggak tahu gue merasa kayak ada yang ngikutin gue. Hah, kenapa sih? Nggak tahu. Sumpah gue udah biasa lewat gang sini. Ya, lari ya, lari ya. Ya, lari. Sumpah lari. Bukain Sumpah. Lari. Ya.
Ya, lari ya. Guys, kita lanjut lagi dalam kasusnya ketuk pintu ya yang di Karawang ini. Pocong ngipri, pocong ketuk pintu katanya guys. Ini ada beberapa komentar dari para netizen tentang isu ini dan pengalaman yang mereka alami ya setelah ketuk pintu ini gitu guys di rumahnya ya, mengalami di rumahnya ada ketuk pintu di malam hari guys. Ini ada beberapa kejadian yang mereka alami. Kita lihat beberapa komentar yang mereka ini ya. Kita lihat berapa guys. Lagi rame ketok pintu di daerah Karawang, katanya itu pocong. Pocong. Ini pengalaman sendiri ya, tapi sebetulnya sendiri juga menolak percaya gitu kan. Waktu tahun 2006 itu aku pernah ngalamin panen dan dikasih DP 5 juta sama bandar padinya waktu itu. Dan katanya sisanya itu mau dibayar besok. Dan uang yang 5 juta itu untuk bayar orang kerja masih sisa 2 jutaan lebih, ditaruhlah itu di dompet gitu. Nah ketika itu tengah malam ya, ada yang gedor pintu tuh kencang banget gitu, saking kalapnya takutnya itu ada saudara itu keperluan penting gitu, jadi cepet-cepet keluar dibuka pintu dan nggak ada siapa-siapa dong di luar gitu kan. Ya udah tutup pintu lagi, tiba-tiba tuh ada kayak yang klebat gitu, bayangan putih gitu kan ya. Takut dong malam begitu ada klebat bayangan putih, udah dipikirannya tuh udah wah ini apa gitu. Karena saking takutnya akhirnya aku tuh bangunin bapak aku ya, waktu itu masih ada dan kebetulan di rumah itu cuman aku, satu anakku yang masih bayi dan bapakku, kita bertiga gitu. Pas dibangunin itu aku kasih tahu bahwa tadi tuh ada kejadian seperti ini gitu kan, ada yang gedor pintu tapi nggak ada orang yang datang. Terus bapakku itu langsung ngomel, kenapa dibukain pintu, coba kamu lihat ada uang hilang enggak gitu. Pas dicek itu uang 2 juta lebih sama recehan 10 ribuan itu di dalam dompet semua hilang. Sedangkan tadi sore uang itu masih ada di dompet dan belum dipakai. Dan kalau misalnya dicuri, kenapa sampai harus sama uang recehan 10 ribuan, 5 ribuan juga dibawa. Terus bapakku tuh bilang ya, katanya itu di daerah kita itu ada yang namanya pocong ngipri. Pocong ngipri itu sejenis tuyul, babi ngepet atau apa gitu. Cuma bedanya kalau tuyul sama babi ngepet itu kan uangnya tuh diambil nggak semua gitu. Cuman kayak berapa lembar gitu. Kalau ini semua diambil. Kalau pocong ngipri itu semua diambil. Dan katanya itu lagi musim gitu kan. Rata-rata ngejarnya tuh orang yang siangnya habis panenan. Tapi kalau aku sih masih mencari logikanya ya, siapa tahu ada orang nyelonong masuk gitu ngambil uang gua gitu kan ya, bukan karena pocong ngipri itu. Ya walau alam ya, kita nggak tahu itu benar atau enggak yang namanya pocong ngipri. Waduh. A skinwalker rang my door last night. Banget ya. Kayak begitu guys. Ini yang paling takutin orang-orang kayak gini. Ini dari tiba-tiba wow. Apa ini? Diteror pocong dan arwah anak majikan selama kerja jadi ART di rumah mewah 3 lantai katanya. Nggak ada satupun ART yang betah kerja lama di rumah mewah 3 lantai ini. Waduh. Nah gimana ceritanya? Mari kita bahas. Nah, dia ini menceritakan pengalaman horornya selama kerja sebagai ART. Jadi guys, di tahun 2022 lalu, Vita ini ditawarin kerja sama budenya sebagai ART di salah satu perumahan elit di Kota Es. Nah, karena pada saat itu Vita juga lagi nyari kerjaan, akhirnya diterimalah sama si Vita ini. Malamnya, Vita ketemu sama pemilik rumah tersebut. Dan di hari itu juga Vita ini diminta untuk bersihin ruangan yang ada di lantai 3, yaitu ada ruangan gym dan juga ruang kamar kosong yang jarang ditempatin. Nah mulanya nggak ada yang aneh nih guys selama Vita ini bersihin ruangan itu, sampai ada satu momen di mana salah satu ART lain yang bernama Ika ini cerita ke Vita kalau dia sering dengar suara bel rumah di tiap jam 2 pagi. Habis dengar cerita Ika hari itu, Vita ini jadi penasaran karena ya dia sama sekali nggak pernah tuh dengar suara bel rumah di jam 2 pagi. Hingga akhirnya Vita mutusin untuk begadang malam itu juga, tapi hasilnya nihil.
karena Vita sama sekali nggak dengar ada suara bel rumah di jam 2 pagi itu. Nah, singkat cerita, tibalah di malam keesokannya, waktu Vita sama Ika ini mau tidur, tiba-tiba mereka dengar suara bel nyala yang makin lama itu semakin kencang. Detik itu juga, Vita dan Ika pun mulai ngerasa ketakutan. Lalu sejak malam itu juga, kejanggalan pun seringkali mereka alami nih selama kerja di rumah tersebut. Dan ternyata nggak cuma Vita dan juga Ika aja nih yang ngalamin teror bunyi bel rumah. Karena ada ART lainnya juga yang diteror sama bunyi bel rumah ini. Dan anehnya, bel ini selalu bunyi di tiap jam 2 pagi. Dan kejadian itu pun sama dengan yang dialami sama Vita dan juga Ika. Kemudian lantaran udah mulai resah gitu ya sama teror bel bunyi rumah ini, akhirnya Vita dan juga teman-teman lainnya itu beraniin diri untuk ngeliat keluar rumah buat nyari tahu siapa yang iseng nyalain bel rumahnya. Nah, begitu mereka ini keluar, mereka ini semua kaget. Karena waktu itu mereka semua melihat ada sosok pocong yang lagi benturin kepalanya ke arah bel rumah tersebut. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat ini guys? Apakah kalian percaya dengan beritanya atau mungkin hanya karangan dari mbaknya atau gimana? Menurut kalian gimana nih? Adakah sosok pocong yang biasanya, apakah ini hanya imajinasinya? Atau takutnya kalau ketuk-ketuk pintu yang lagi viral adalah kriminal ya, tindakan kriminal ya, mungkin awalnya sengaja pengen tahu di rumah ada orang enggak gitu, makanya diketuk-ketuk ya, atau mungkin ini adalah pengalihan isu, ada yang bilang begitu ya. Aku lihat komentar-komentar aku di video-video sebelumnya tentang pembahasan kasus ini, banyak yang bilang pengalihan isu ya dari kasus-kasus korupsi atau yang lain-lain ya. Atau mungkin ada juga yang bilang, komentar dari netizen juga, ini adalah salah satu media yang sengaja membesar-besarkan supaya viral gitu guys, untuk mencari cuan. Ada yang bilang seperti itu ya di kolom komentar aku di video aku sebelumnya. Kalian bisa cek aja komentar-komentar para teman-teman kita yang di situ ya. Untuk sekian dulu guys videonya, jangan lupa nih bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya. See you guys.